Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Al-ayat sadaqalladzi wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli syai'in mustaqil jannah al-ilmu al-hadis. Yang sama-sama yang melihatkan para asatid khusus Ustaz Yudi serta keluarga besarnya. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bernasdem, untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya zikir kita kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepada Allah. Jadi dalam kami disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila engkau ingin tahu bagaimana posisimu di hadapan Allah, bagaimana kalau sekarang statusmu, jadi bagaimana keadaan di hadapan Allah, maka lihatlah di mana Allah tempatkan dirimu kepada di hadapan. Barang apabila engkau banyak ingat Allah, sungguhnya Allah telah menarik dan mendekat kepadanya. Semakin orang banyak berzikir ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin orang itu dekat kepada Allah. Kalau Allah sangat dekat kepada hambanya, tapi sudahkah kita mau mendekat kepada Allah? Karena orang mendekat kepada Allah itu syaratnya satu. Yang pertama yaitu mendekat, menghilangkan tutup antara dirinya dengan Allah. Apa yang menutupi hati ini manusia dengan Allah itu adalah gambar-gambar dunia, atau kecintaan kita, atau ingat kita kepada selain Allah, berarti orang itu tertutup. Semakin orang itu banyak ingat kepada Allahnya, semakin orang itu tenang jiwanya, semakin orang itu mendapatkan bimbingan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tenang jiwanya, semakin sedikit dosanya, bahkan selalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya juga heran, kenapa hati ini lebih cenderung ingat kepada ciptaannya daripada yang menciptakan. Kalau akal ini hidup ya, kalau akal ini kita hidup, mestinya kita itu lebih banyak ingat kepada yang menciptakan. Karena apa? Yang maha mengatur itu Gusti Allah, yang maha mulia, yang maha mengatur, yang maha kaya. Hidup ini semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar atau tidak, cuma Allah punya sifat yang maha latif, yaitu sama. Seakan-akan kita ini hidup karena diri. Dari pikiran pustaka saya ini, tidak semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang atas izin Allah ini yang paling baik adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan. Makanya Bapak Ibu yang melihat, biasakan lidah ini, atau Al-Qur'annya bahasa lidah ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa ini lidah ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya banyak-banyak Allah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terangi hati ini dengan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini akan terasa tenang, akan terasa badan apabila banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang ada orang bilang, tapi saya sumpah. Gelap, orang hati sumpah itu gelap. Kenapa gelap? Kenapa sumpah? Karena di dalamnya
Tidak ada pancaran cahaya. Apa cahayanya? Yaitu bertasbih kepada Allah SWT. Yang masuk kadang-kadang motor, kadang-kadang kue, kadang-kadang logo bisa masuk ke dalam. Kecil logo. Ya, kalau gelang, apa namanya, mas-masan, galung, apa namanya, kelar, saya pikir wajar manusia. Itu dari. Ya. Lebih parah lagi yang masuk ini setan. Apa itu? Dibisiki oleh setan supaya benci sama orang, supaya benci sama makhluknya Gusti Allah. Iri, dengki, hasud dan sebagainya ini, atau itu akan terjadi apabila hati ini tidak diisi dengan menyebut nama Allah. Makanya di dalam hadis, di dalam kitab Pastur Mustafa, bisa dibuka di dalam Pastur Mustafa, buka itu kitabnya Bu. Mana orang? Panitia, mana panitia? Lanjuti. Makanya itu sudah bisa. Itu mestinya yang baru dan saya bilang kau ibu Ustaz Karyudin bahwa kitab Pastur Mustafa G. Saat dijawabannya apa? Maaf Gus, saya lagi santunan yatim. Saya dapat info dari Ustaz Gondrong dari Tegal. Ya, ngaku dia. Dia bilang Gus, bulan kemarin ada santunan yatim. Dia dapat banyak, saya bilang paling banyak karena yatim. Ini dapatnya lebih banyak. Dapat istri satu, anak banyak. Dua, ini anaknya banyak, anaknya dua, sudah banyak itu. Ini Ustaz Karyudin santunnya lebih banyak dari pacar. Calon Nabi. Bu, biar Bu ya. Supaya nggak tegang, saya paham. Apa yang saya sampaikan ini sangat berat di dalam hati. Dan Rasulullah bersabda, wahai Ali, dalam sabdanya, qalbu mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu hanya satu, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin hatinya ini yaitu terang, padang, tenang, hanya satu, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dimasukkan mobil, jangan dimasukkan dunia seisinya, jangan dimasukkan motor, mobil, yang repot itu cicilan motor. Biasakan untuk hidup sederhana. Biasakan hati ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu akan menemukan kebahagiaan dunia menuju akhirat. Makanya Rasulullah SAW bilang di dalam doanya yang paling dicintai Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia ini ya, yaitu ketenangan hidup di dunia karena bertasbih kepada Allah SWT. Hasanah di akhirat itu yaitu nanti ketika ini kita lakukan, maka kita akan masuk surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan berharap itu di dunia ini nikmat. Tapi yang ada adalah ketenangan. Yang ada ketenangan. Kalau ketenangan itu awet. Kalau nikmat sebentar. Contohnya orang makan nikmat, setelah lewat gorokan hilang. Ya, orang makan pahit gak nikmat, nanti setelah gorokan hilang. Tapi nikmat itu kalau nikmatnya karena hati dengan Allah, ketenangan karena hati dengan Allah, maka mau pahit, mau manis, mau asik, mau buruk, ini tidak mempengaruhi jiwa hati dan perasaan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, karena itulah kadang-kadang kita ini ingin senang. Wah itu enak senang-senang. Jangan sekali-kali ingin senang di dunia. Inginlah mintalah kepada Allah ketenangan hati, kenikmatan hidup. Nikmatnya hidup adalah apabila kita bisa menyembah Allah, diizinkan oleh Allah untuk menyembahnya. Saya setiap detik, setiap saat diizinkan kita untuk memujinya. Apabila kita praktekkan, maka doa itu akan terjawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak orang yang ngomong, Gus, gimana supaya tenang? Gus, gimana supaya bahagia? Gus, supaya saya berarti saya nggak susah. Saya jawabnya bingung saya. Saya bilang kadang-kadang saya jawab bingung. Seandainya resep ini bisa saya kasihkan sekarang bisa tenang, maka tak kasih sekarang. Tapi resep ini nggak bisa, butuh proses. Makanya saya mau tiap bulan datang ke sini supaya apa? Karena ini butuh berkelanjutan ilmu ini, butuh proses yang panjang, butuh setiap bulan ketemu. Juga saya mendorong ibu-ibu supaya dibangkitkan
supaya dibasahi lidah ini banyak berzikir kepada Allah dan diterangi hati ini dengan Allah SWT. Ini sebenarnya yang paling membahagiakan. Ketika orang lidahnya banyak berpikir, hatinya banyak dengan Allah SWT, apapun yang kita jalani ini, yang penting halal akan nikmat. Jangan dikira orang mencuri itu ternikmat. Mau mencuri udah stresnya, takut ketahuan, takut tangkap polisi, takut dibunuh, takut dibakar, takut dibunuh. Enak enggak? Enak. Jadi kalau orang ingin berbuat haram, dia sebenarnya nggak tenang. Orang korupsi, takut dia. Takut ketangkap KPK, takut itu di dunianya. Jadi gak ada. Tetapi kalau orang kerjanya halal, biar sedikit, ya, biar jumlahnya gak banyak atau banyak itu masing-masing punya wadah, punya rezeki masing-masing, tapi hatinya tenang. Tapi kalau walaupun dapat rezeki banyak halal, tenang. Keinginannya semakin besar. Semakin kita ini dapat rezeki, pasti ingin lebih banyak. Apa? Yaitu seperti minum air laut. Semakin kita minum, semakin terkurang air. Makanya ada doa itu, ya Allah berilah rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu rezeki yang menenangkan. Rezeki yang tidak menjadikan kita semakin ribet. Itu saya alami sendiri, semua orang alami saat itu. Ketika kita punya uang 100, ingin punya 200. Ingin 200, ingin 300. Nggak akan pernah berhenti sampai selamanya seperti itu. Lalu saya berpikir, sampai kapan saya seperti ini? Sampai kapan diriku seperti ini? Ya kan? Nah, disinilah hati ini perlu diterangi dengan Allah SWT. Kapan mengingat Allah SWT? Makan, berdiri, duduk, berbaring pun usahakan dengan Allah. Di Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardh alladzina dzakrullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya di dalam penciptaan langit dan bumi serta terjadinya siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang berakal itu orang waras. Ya, sebenarnya orang yang waras itu orang berakal. Siapa orang yang berakal? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah. Berarti orang nggak mengingat Allah nggak berakal. Kenapa nggak berakal? Karena seperti hewan. Hewan itu tidak mau wiridan, tidak sholat. Kami nggak punya akal. Jadi orang yang berakal itu orang mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah? Karena lihat ciptaannya Allah. Lihat binatang, lihat manusia, lihat apa pun. Ya Allah. Ini semua ciptaannya Allah, ini kehendaknya Allah, ini takdirnya Allah, ini rahmatnya Allah, ini selalu kepada Allah. Ini orang berakal. Kapan dia melihat Allah? Berdiri, duduk dan berbaring. Berdiri, duduk juga berbaring. Berdiri bisa seperti ini, berdiri bisa sambil lari, berdiri bisa sambil bekerja, duduk bisa sambil kerja, duduk bisa sambil apa aja. Tidur juga berbaring lagi, berbaring bisa layar-layar mau tidur. Ingat Allah SWT. Jadi intinya orang yang berakal itu orang yang berdiri, duduk, berbaring, hatinya mengingat Allah. Karena kalimatnya mengingat berarti di dalam hati. Ini yang jarang dilakoni orang. Orang jarang melakoni ilmu ini, padahal ini penting banget ini. Pokok daripada keimanan adalah mengingat Allah SWT. Ini pokoknya, makanya lah sholat itu. Inna sholat tali dikri. Sholatlah untuk mengingat Allah, mengingat kepada Allah. Sholat itu untuk mengingat Allah. Kenyataannya kita sholat sering gak mengingat Allah SWT. Kenapa kita sulit mengingat Allah ketika sholat? Yang pertama karena kita di luar sholat tidak banyak mengingat Allah. Makanya ketika kita sholat gak sulit mengingat Allah, kita gak pernah belajar mengingat Allah di luar sholat. Dan orang ketika sholat itu, setan itu satu orang bisa 1.000, bisa 2.000 orang setan. Apa? Memberikan bisikan supaya kita ingat yang kita lakukan, yang dulu maupun yang sekarang. Itu hebatnya setan. Ditampakkan semuanya. Tadi setelah ngomong sama istrinya, sholat sudah masih ingat lagi. Ketika udah belum sholat masih gak ingat.
Begitu sholat, ingat tadi istri mau ngomong seperti ini. Apalagi istrinya lagi marah, apalagi istrinya itu nggak marah pun diingatkan. Oh enggak, istrinya nggak diingatkan, anaknya, tetangganya, temennya. Makanya kalau orang biasanya Allah SWT setelah ngomong lali, biasa. Setelah ngomong lali, setelah ngomong dia selesai. Karena apa? Karena terbiasa hatinya dengan Allah SWT. Ini yang jarang dijalani orang. Padahal ini Al-Quran. Orang banyak menjalani sunnah. Sunnah di dalam hadis. Misalnya jenggotnya panjang di sunnah. Tapi apa yang Al-Quran tentang jenggot panjang? Gak ada kan? Gak ada di sunnah. Tapi kalau saya bicara ini masalah hati dengan Allah, ini Quran. Alam siapa ini apa? Itu vitamin itu. Karena apa? Ini paling benar. Kalau kita mau bicara sunnah, ini Al-Quran. Mestinya kita jalani duluan. Sehingga ketika orang itu menjalani sunnah yang diperintahkan oleh Allah Al-Quran, maka sunnah yang melalui Rasulullah SAW itu gampang dijalani. Dan menjadikan tidak sombong. Ini warga yang saya melihat. Makanya kemarin saya di Batam. Kebetulan saya ini jadwalnya mestinya hari berangkat dari Sabtu, Jumat di Batam. Lalu Sabtunya saya ke Singapura ziarah. Minggunya mestinya pulang. Diminta orang-orang sana nggak boleh pulang. Pas Senin ngaji. Sudah saya tidak. Kebetulan yang ngaji campuran. Jadi nasi campur. Ada pecel, ada rawon, ada. Saya pernah makan pecel soto, rawon pecel. Ada di Banyuwangi. Ada orang Banyuwangi di sini. Di sana ada restoran namanya pecel rawon. Kasih rawon dan pecel. Nggak biasa main. Wah enak mungkin makan saya. Waduh, 1 jam. Nggak biasa. Saya katakan bahwa para namanya saya muliakan. Kita ini menjalankan wajib itu memang harus kita jalankan. Sunnah kita jalankan. Tapi hati kita nggak pernah kita benahi. Nggak pernah kita benahi. Sehingga ketika menjalankan sunnah, ya jadi sombong, merasa paling sunnah, merasa paling baik. Orang lain juga jelek, repot. Jadi seperti ini. Saya teliti kenapa sih sama-sama Islamnya saling menghujat? Kenapa sama-sama Islam kok iri-irian? Kalian saya nggak apa-apa. Kenapa sama-sama Islamnya kok kadang-kadang apa ya Mas? Suka ngerumpi, suka riba. Kenapa? Padahal sama pakai kerudungnya, ibu-ibunya, bapaknya juga pakai pensinya sama, sarungnya juga sama, cuma saya sarungnya ini merek apa ya? Merek gajah duduk, kalau misalkan ini gajah berdiri. Kalau misalkan ini gajah ukur. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya tidak diterangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu yang saya muliakan, saya yakin kerjanya sholat, zakat, puasa, ya. Haji ada yang belum, ada yang sudah, itu nggak penting bagi, karena wajib ini haji ini bagi yang mampu. Tapi yang nggak mampu bisa sholat sunnah, bisa sholat sunnah, qobliyah subuh setiap hari itu pahalanya sholat dengan haji dan umroh. Atau bapak-bapak sholat Jumat sampai setahun 40 kali nggak pernah putus berangkatnya awal. Jangan seperti susah kabelah berangkatnya akhir pulangnya awal. Biasakan ya. Ibu yang saya muliakan kalau punya suami, yang punya suami tolong didorong suaminya, Pak, kalau Jumatan ya berangkat supaya jangan bilang pahala, supaya Allah itu menilai panjenengan ini sebagai hamba Allah yang benar-benar serius di dalam ibadah. Karena kalau kasih pahala, udah jenuh orang dengan pahala itu. Karena apa? Gak kelihatan. Makanya bahasanya diubah supaya Allah senang, supaya panjenengan dapat gelar itu orang yang benar-benar taat kepada Allah. Disuruh berangkat, boleh berangkat ada komat juga boleh. Tapi yang paling baik, paling enggak setengah jam sebelum Jumatan. Didorong orang-orang bapak-bapaknya ini. Begitu juga sholat. Sholat yang paling baik adalah sholat tepat pada waktunya. Memang di dalam Al-Quran disebutkan tepat waktu itu kapan? Ada yang menafsiri tepat waktu ketika ada datang waktu sholat, ya, dia langsung cepat-cepat sholat sama. Tapi ada yang menafsiri bahwa tepat waktu itu memang dia udah longgar, orang kantor setengah 12 zuhur, istirahatnya jam 12.
Wah, sekarang dia pakai tepat waktu. Setelah 12 sholat duluan, 1 minggu 2 minggu pecah dari pabrik. Jadi tepat waktu, tepat saat kita memang waktunya tidak ada kepentingan atau ada kepentingan yang bisa ditinggal. Ya. Kalau kerja pabrik jam 12, setengah 2 dulu, sholat duluan, seminggu buyar udah. Jadi para yang saya muliakan, ternyata saya teliti sekian tahun, kebanyakan orang berbenah lahirnya, tidak berbenah batinnya. Ibarat seperti buah mangga, depannya luarnya mulus bagus, ternyata dalamnya busuk. Sehingga ibu-ibu nggak suka makan, ya kan? Walaupun kadang-kadang juga ada luarnya bagus, luarnya baik, tapi dalamnya jelek. Dalamnya bagus, luarnya jelek. Orang mau beli juga. Oh ini jelek, ini boleh semacam-macam. Oh ini dalamnya bagus, orang nggak percaya. Sama dengan justru yang paling menipu, luarnya bagus, dalamnya busuk. Sangat menipu sekali makanya. Jadi para jamaah bisa melihat yang benar adalah luarnya baik, dalamnya bagus. Ibu-ibu saya yakin semuanya luarnya sudah bagus. Tapi yang dalam, saya tidak mengatakan jelek. Mari benar masing-masing ya. Apa yang kita benahi? Di Al-Quran Allah berfirman, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Tidakkah ibu ingin diingat oleh Allah? Apa ingatnya Allah pada hambanya? Ampunannya, rahmatnya, bimbingannya. Ini kalau ingin dapat rahmatnya, dapat ampunannya, dibimbing oleh Allah SWT, banyak-banyaklah hati ini menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa, Gus, gak bisa. Kenapa gak bisa? Bisa Allah yang nyuruh. Kalau bisa Allah yang nyuruh, mesti bisa. Makanya kita harus berusaha. Dulu saya sama dengan Bu, ya, belajar nulis, suruh gurunya nulis, sengaja gak bisa. Poncong, apa sih Bu? Gak jelas juga. Padahal itu kelihatan. Ini yang tidak kelihatan. Butuh perjuangan. Paling tidak kita harus merubah diri. Makanya hijrah ini diperingati oleh ulama-ulama eko, ulama-ulama di dunia ini yang perlu dihijrahkan dua. Hijrah lahirnya, hijrah batinnya. Lahir ini akan mudah dihijrahkan kalau batinnya dihijrahkan dua. Ya, makanya kalau orang hijrah lahirnya, ya seperti kapan dia cerita. Artis baru ngaji 1 bulan, jenggotnya sudah mulai panjang, tidak orang lain dikufur-kufurkan. Pernah saya tanya kemarin waktu bakal, saya di selain ceramah, ada beberapa orang saya didatangi, boleh nggak Ustaz saya tanya? Iya. Saya bertanya di mana antum tadi? Apa itu? Saya ini pernah dengar, lihat di itu orang ziarah kubur itu syirik. Saya tanya sama Anda, apa definisi syirik? Saya nggak tahu definisi apa. Definisinya juga paham itu. Syirik itu setahu saya, orang yang menyembah atau meminta selain kepada Allah SWT. Anda mengatakan, bukan Anda, di ini mungkin dengan kenal bahwa orang ziarah kubur itu syirik. Syirik itu kan menyembah selain Allah. Bagaimana kalau orang ziarah kubur tidak menyembah kepada kuburan? Pertanyaan saya. Ini nggak jawab, coba aja kita. Ini fitnah. Kenapa terjadi fitnah seperti ini sekarang ini? Fitnah masih YouTube lagi. Saya nilai ta'ala saya, Anda juga tahu. Ya, ini kalau jenengan kenal, saya mungkin jenengan kenal. Tolong dicek. Ya, ziarah kubur itu bukan syirik karena tidak menyembah selain Allah. Makanya saya ini tidak benci, cuma kasihan saja. Kasihan. Kenapa kalau terjadi? Saya yakin sekali saya yakin. Ada satu ayat Al-Quran yang tidak pernah dipakai sama dia. Apa itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hatinya tenang. Ini tidak orang-orang salah, tidak pakai. Gak pernah saya dengar orang ayat-ayat ini pakai. Ingatlah kamu kepada aku, akan ingat kepadamu. Ini yang menjadikan orang itu mudah menuduh, mudah nyala-nyala orang lain. Saya tidak pernah. Saya orang jenggot, saya senang. Kenapa? Itu sunnah. Sunnah ada Ustaz itu ceramah. Wah, itu jenggot itu dulu saya jenggotnya sama saya juga tuh Ustaz. Jangan inti mencoba juga. Saya itu sunnah. Sunnah Rasulullah. Kalau antum nggak pakai, saya bilang gitu. Gina apa di sana? Karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalau berarti
Dan saya ditanyakan, antum pakai jenggot sunnah. Celana cingkrang itu sunnah dan saya mengakui. Cuma kenapa saya nggak cingkrang? Saya nggak cingkrang itu kan pelorotan sama. Kalau kadang-kadang saya sholat pakai cingkrang itu sunnah. Iya, celana pun kalau saya pakai saya cingkrang. Karena itu sunnah saja. Kenapa jenggot saya nggak panjang? Istri saya masih belum setuju. Saya menghargai karena ini sunnah, nggak apa-apa kayak saya apa ya. Daripada istri saya marah-marah dan dengan bapak gadget itu kan tikus ya. Nanti aku aja. Kayak wedus. Karena apa? Saya ini harus apa? Harus menghargai yang saya cintai di dunia. Yaitu dunia itu istri saya, jadi saya menghargai ya sudah. Nanti kapan yang tak puasa. Dari hadiah yang saya muliakan, biasakan hati dengan Allah, maka kita akan jumpa dengan siapa? Ya, dengan siapapun, dengan orang yang benci, dengan orang yang senang, dengan orang yang setengah-setengah benci, setengah-setengah itu pokoknya sih. Kita akan bisa ikhlas ya sudah. Ini para bapak yang saya muliakan, ibu yang saya muliakan, kalau ini kita lakukan, maka hati ini akan tenang, hati ini tidak ingin maksiat, tidak ingin berbuat jelek. Karena apa? Sumbernya baik. Air yang kotor itu pasti keluar dari sumber yang jelek. Sumbernya hati, sumbernya jiwa ini adalah hati. Kalau hatinya nggak dibenahi sampai kapanpun akan jelek. Ini para sahabat. Karena Allah melihat dua sisi, lahir dan batin. Malaikat lihat cuma satu aja, lahirnya saja, atau roket ini. Tapi hati hanya Dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya melihat Allah, tidak akan merasa lebih baik, tidak akan merasa kaya, tidak akan merasa miskin. Karena apa? Orang yang merasa miskin itu berarti belum kenal Allah, belum milik Gusti Allah. Kalau orang itu merasa miliknya Allah, Allah kaya, dia merasa kaya juga. Kalau orang merasa kaya berarti sombong karena Allah yang kaya. Jadi pada zaman saya muliakan, kalau ingin kaya gampang. Jenengan harus paham bahwa kita ini milik Allah. Yang kaya Gusti Allah, berarti kita itu kaya. Ya, kaya karena milik Allah. Ketika kita meninggal dimasukkan surga oleh Allah SWT. Ketika orang merasa kaya jadi sombong karena menyamai sifatnya Gusti. Inilah perjalanan saya muliakan. Karena itulah kembali kepada asal sampaikan, yaitu banyak-banyak mengingat Allah setiap langkah, setiap nafas, setiap detik, sehingga hati ini akan menemukan satu ketenangan. Bukan menemukan dalam arti apa, tapi dalam arti Allah akan menenangkan jiwa dan pikiran kita. Allah akan membimbing. Bahkan seberapa yang kita menjawab, beliau mengatakan, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan mengingat Allah, maka Allah akan penuhi dengan ilmu dan makrifat. Apa ilmu dan makrifat? Ilmu itu pemahaman, ilmu itu pengertian. Makrifat itu apa? Pemahaman, pengertian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap lihat sesuatu, oh gawean ini Gusti Allah. Oh karena itu berjalan atas Gusti Allah. Ada orang pertama mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh ini memang sudah takdirnya Gusti. Hatinya tenang. Tapi ketika kita enggak ke sana, gara-gara naik motor, gara-gara nyabrak, gara-gara lagi. Jangan. Semua kejadian di langit dan bumi ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para bapak ibu yang saya muliakan, tenangkan hati dengan Allah, dibasahi mulut lidah dengan berzikir, hiasi kehidupan ini dengan amal sunnah, dan sempurnakan dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Allahumma barik Islam, Allahumma nawwir quluban jami'an. Rabbi firli warhamni wajibni wa'afani. Allahumma rabbana wa ahlal jannah ma'al. Dengan punten mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.